Bismillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi interaksi antara manusia dan lingkungannya. Kita akan membahas 3 poin, yaitu interaksi sosial dan budaya, sosialisasi, dan yang terakhir adalah enkulturasi. Kita akan membahas ketiganya. Pertama, yaitu tentang interaksi sosial budaya. Nah, pengertian dari interaksi sosial budaya ada kata interaksi. Interaksi di sini maksudnya kita berhubungan timbal balik atau berkomunikasi. Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, maupun antara kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Misalkan interaksi sosial yang biasanya kita lakukan, yaitu pada saat di rumah kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan ayah, ibu, kakak, atau adik. Selanjutnya, pembagian interaksi. Interaksi terbagi menjadi 2, yaitu interaksi sosial secara langsung dan interaksi sosial secara tidak langsung. Nah, bedanya kalau interaksi sosial secara langsung berarti ini langsung dilakukan, bisa melalui tatap muka maupun melalui alat bantu komunikasi. Contohnya yang melalui tatap muka, ayah berjabat tangan dengan tamunya. Kalau menggunakan alat bantu komunikasi, contohnya Anita bercakap-cakap dengan temannya melalui telepon. Itu secara langsung ya. Kalau yang interaksi sosial secara tidak langsung, berarti ada pihak ketiga atau ada perantaranya. Contohnya nih, ibu berpesan melalui Pak Sopir agar ayah segera pulang dari kantor karena kakak sedang sakit. Selanjutnya, interaksi sosial dapat berlangsung antara, pertama, interaksi sosial antar individu. Jadi hanya antara satu individu dengan satu individu lainnya, jadi orang per orang. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Jadi interaksi ini antara satu orang dengan sekelompok orang. Contohnya seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya dalam satu kelas. Yang terakhir adalah interaksi sosial antar kelompok. Jadi interaksi ini adalah terdiri dari bisa saja 2 kelompok ataupun lebih. Contohnya pertandingan olahraga antar tim sepak bola. Yang terakhir yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Ada yang positif dan negatifnya. Untuk yang positifnya yaitu bekerja sama membersihkan kelas, berdiskusi dan lain-lain. Sedangkan yang mengarah kepada perpecahan atau negatif yaitu menyela teman yang sedang berbicara, mengganggu teman yang sedang belajar dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu sosialisasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan sosialisasi? Jadi, sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang dalam mengenal lingkungannya, bisa lingkungan fisik maupun sosial. Nah, media untuk bersosialisasi. Jadi, apa saja yang bisa membuat kita dapat bersosialisasi? Yang pertama itu lingkungan keluarga. Nah, lingkungan pertama ini yang kita belajar untuk berinteraksi, ya. Melalui lingkungan keluarga, seseorang akan mulai belajar mengenal dunia yang ada di sekitarnya, sehingga bisa juga bergaul dengan lingkungan masyarakat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini contohnya interaksi antara hubungan sesama teman, siswa, guru. Nah, dengan adanya sosialisasi di lingkungan sekolah, akhirnya seseorang itu bisa membangun hubungan dan kerjasama. Yang ketiga, lingkungan pertemanan. Ya, misalkan antara seseorang memiliki teman dan saling bersosialisasi. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Inilah contoh lingkungan sosial yang paling luas. Selanjutnya, adapun tujuan sosialisasi dalam masyarakat yaitu mengetahui nilai-nilai dan norma yang ada pada suatu kelompok masyarakat, memahami lingkungan sosial dan budayanya, baik lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru.
Oke, satu lagi materi paling terakhir yaitu enkulturasi. Nah, apa yang dimaksud dengan enkulturasi? Enkulturasi adalah suatu kondisi dari proses interaksi sosial yang dilakukan oleh seorang individu akan sikap dan pikirannya dalam mempelajari dan menyesuaikan adat istiadat tatanan sosial. Jadi untuk mudahnya dipahami, enkulturasi itu adalah kebiasaan yang biasanya dilakukan, yang umumnya dilakukan. Ya, contoh-contoh enkulturasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita biasanya makan pagi dari jam 6 hingga pukul 8. Kalau misalkan kita tidak makan berarti ada sesuatu yang janggal. Nah, ini namanya contoh enkulturasi, kebiasaan. Ada lagi juga kebiasaan di lingkungan masyarakat. Biasanya berlaku tatanan sosial ya, norma-norma yang harus diikuti. Ya, selanjutnya yang terakhir dalam dunia pendidikan. Nah, kebiasaan dalam dunia pendidikan contohnya tidak datang terlambat, selalu mengikuti peraturan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.